Kita lanjutkan bacaan ketika masuk dan keluar masjid. Dari Abu Humaid atau dari Abu Usaid radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila salah seorang dari kamu memasuki masjid, ucapkanlah Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Dan apabila keluar masjid, ucapkanlah Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu sebagian dari kemurahan atau karuniamu. Hadis sahih, riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, dan Imam Nasai. Jadi ini adalah salah satu akhlak atau etika kita kalau masuk dan keluar masjid. Ya, mungkin kalau belum hafal yang baca juga tidak apa-apa, wong tidak harus hafal. Ya. Tapi bacanya kalau masuk, Allah maftah li abwaaba rahmatik. Mohon pada Allah dibukakan pintu rahmatmu. Artinya ketika kita masuk ke dalam masjid, di sana diharapkan kita memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita pergi ke sana untuk melakukan sebagian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sholat, di sana ada mungkin iktikaf, kita mungkin membaca Al-Qur'an, mungkin berzikir, mungkin bertalabul ilmi. Itu menjadi sarana dibukakannya pintu rahmat Allah. Nah, begitu selesai kita keluar, maka kita berdoa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kami mohon kepadamu ya Allah sebagian dari kemurahanmu, karuniamu. Artinya setelah selesai menunaikan ibadah dalam masjid, kita kembali beraktivitas, mungkin kita bekerja, kita melakukan kegiatan-kegiatan, mohon semuanya diberi karunia oleh Allah Ta'ala. Nah, kita nyari rezeki, ya dikasih rezeki yang halal, dikasih rezeki yang berkah. Kalau kita sekalian mungkin berobat, maka Allah memberikan kesembuhan. Ini contoh-contoh ketika kita keluar dari masjid. Jadi masuk ke dalam masjid mohon rahmatnya Allah, keluar dari sana diberikan kemuliaan, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, riwayat berikutnya dari Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk masjid beliau berdoa, Bismillahi wassalamu ala Rasulillahi Allahumma gfirli dunubi wafta'li abwaaba rahmatik. Dengan nama Allah, semoga kesejahteraan dilimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dosaku dan bukakanlah pintu rahmatmu. Dan apabila keluar, Bismillahi wassalamu ala Rasulullah Allahumma gfirli dunubi wafta'li abwaaba bifadlika. Dengan nama Allah, semoga kesejahteraan dilimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dosaku dan bukakanlah untukku pintu kemuliaanmu. Jadi ini sama, bedanya dalam doa ini ada sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salam kepada beliau. Maka boleh menambahkan untuk doa masuk atau keluar masjid dengan membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang contoh yang pendek, ya Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad misalnya. Kalau yang komplit ya sholawat Ibrahimiyah seperti yang kita baca pada saat doa tahiyat itu. Ini sholawat yang paling lengkap. Kalau yang paling pendek ya itu di Musnadnya Imam Tabrani, itu yang paling pendek ya tadi itu. Yang kedua apa? Mohon kepada Allah, tambahannya yang berbeda, mohon kepada Allah diampuni dosa-dosanya. Kenapa? Ketika kita masuk masjid, harapannya di situ rahmatnya Allah turun. Rahmat Allah tidak akan turun kecuali kalau dosa-dosa kita ini diampuni. Kenapa kok demikian? Mohon maaf, dosa menghalangi datangnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti kasus penyakit, wabah meningkat dan sebagainya. Kalau para ulama solusi nomor 1, taubatan nasuha dulu. Kalau kita tidak taubatan nasuha, tidak mengakui dosa-dosa dan kesalahan kita, dikhawatirkan tadi dosa tadi tidak diampuni, rahmat Allah terhalang turun. Terhalang karena apa?
dosa-dosa yang belum kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Jadi ini yang menjadi kata kuncinya. Contohnya kalau di Quran misalnya dilihat tuh di surat An-Nahl misalnya ayat 112, wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasnaun. Dan Allah memberikan gambaran satu negeri yang semula aman tentram, rezeki penduduknya datang dari segala penjuru arah. Fakafarat bi an'umillah, sayang seribu sayang penduduk negeri itu kufur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala padanya. Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasnaun. Maka Allah memberikan kepada mereka pakaian berupa kelaparan dan ketakutan karena sebab apa yang mereka lakukan sendiri. Ini contoh bukti bahwa ketika dosa dilakukan, ya contohnya tidak bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala, maka yang terjadi justru adalah musibah bencana, berarti rahmat Allah tidak turun. Maka betul masuk ke situ, mohon dulu kita supaya diampuni dosanya. Maka boleh kita menambahkan istighfar pun juga tidak ada masalah.